adik-adik semuanya, apa kabarnya? Wah, hari ini Lause senang sekali karena hari ini adalah hari Minggu. Adik-adik senang gak hari ini hari Minggu? Tentunya kita senang ya karena kita bisa memuji, bisa memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita mau berdoa, kita mau bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Selamat pagi Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah yang masih Engkau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Kasih-Mu kepada kami tanpa batas. Engkau Tuhan yang penuh kasih, Engkau Tuhan yang penyayang. Terima kasih Tuhan. Tuhan, bantu kami agar kami dapat fokus beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini ketika adik-adik bangun pagi, apa yang adik-adik rasakan? Kalau Lause senang sekali. Karena ketika Lause bangun pagi, Lause melihat bunga-bunga yang begitu indah. Lause juga melihat burung-burung. Adik-adik, bagaimana yang adik-adik rasakan? Lause berharap adik-adik juga senang ya. Namun adik-adik, kita harus terus lagi mengucap syukur. Kita mau memuji Tuhan kita. Yuk adik-adik, kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan kita. Yang semangat ya adik-adik. Firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Wah, adik-adik, bahagia sekali ya karena kita masih bisa memuji Tuhan kita. Kita bisa memuji Tuhan yang mengasihi kita. Namun seringkali tanpa kita sadari, kita menyakiti hati Tuhan. Misalnya, ketika kita berebut barang dengan saudara kita, itu sebenarnya kita menyakiti hati Tuhan loh adik-adik. Kok bisa ya? Merebut barang aja bisa menyakiti hati Tuhan? Nah adik-adik, Tuhan kita ada Tuhan yang penuh kasih. Tuhan juga mau kita saling mengasihi. Kalau kita berebut barang dengan saudara kita,
itu artinya kita tidak mengasihi Tuhan. Kita tidak menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Nah, adik-adik, sekarang kita mau meminta pengampunan dari Tuhan dengan apa yang telah kita perbuat. Yuk adik-adik, kita semuanya lipat tangan, kita mau berdoa, kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Tuhan, seringkali tanpa kami sadari, kami menyakiti hati-Mu. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami sering berbuat salah, kami sering membuat hati-Mu sedih. Tuhan, ampuni kami ketika kami membantah apa yang orang tua kami katakan. Ampuni kami Tuhan ketika kami sering berebut barang, berebut mainan dengan saudara-saudara kami. Tuhan, ampuni kami juga ketika kami malas mengerjakan PR kami. Ketika kami malas untuk membaca firman-Mu. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tuhan, terus ajar kami agar kami dapat hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang masih Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mau lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penyayang. Kita mau memuji Tuhan kita lagi ya. Kasih Yesus itu sungguh indah. Semuanya indah sekali. Indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Wah, kasih Tuhan sungguh indah ya adik-adik. Nah adik-adik, karena Tuhan telah mengasihi kita, Tuhan sedang memberikan segalanya buat kita. Nah saat ini kita mau mengucap syukur lagi kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan ya adik-adik. Adik-adik boleh scan QR code yang ada di layar TV adik-adik, atau adik-adik boleh mengumpulkannya dan menyerahkannya saat adik-adik datang ke gereja nanti. Kita memuji Tuhan kita sambil memberikan persembahan ya adik-adik.啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。天父爸爸，你爱我，我要天天赞美你，大声欢呼感谢你，天天来爱你。耶稣是我好朋友，我要天天赞美你，困难来了不害怕，天天来爱你。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。天父爸爸，你爱我，我要天天赞美你，大声欢呼感谢你，天天来爱你。耶稣是我好朋友，我要天天赞美你，困
kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Tuhan, melalui persembahan ini, kami ingin mengucap syukur kepadamu. Sudah terlalu banyak yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Tuhan, kami mau terus dan terus lagi mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya duduk yang manis ya, kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom Savanyu. Senang sekali ya kita bisa bertemu pada hari ini. Sebentar lagi kita mau belajar firman Tuhan. Mari Savanyu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat berterima kasih atas kesehatan, atas berkat Tuhan, atas sukacita yang kami miliki pada hari ini. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami dan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengerti, bisa memahami akan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa nih? Ada yang tahu ini gambar apa ya? Ya, ini adalah gambar api. Lambang api ini ada ceritanya di dalam Alkitab. Mari siapa nih? Kita membuka Alkitab, yaitu di Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2. Siapa nih? Minggu yang lalu kita kan sudah mendengarkan cerita kenaikan Tuhan Yesus. Setelah Yesus bangkit, kemudian 40 hari kemudian Yesus terangkat naik ke surga dan disaksikan oleh semua murid-murid Tuhan Yesus. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berjanji pada muridnya akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Pada waktu Pentakosta itu, yaitu turunnya Roh Kudus, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di satu tempat. Terus apa yang terjadi, Savanyu? Yuk, kita sama-sama menyaksikan video ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir. "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu
dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Siapa you? Bulan Mei yang lalu kita kan udah belajar tentang bermisi. Jadi kita harus menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Tapi caranya gimana siapa you? Yaitu dengan pertolongan Roh Kudus. Seperti cerita hari ini ya, yang ada gambar, yang ada lidah-lidah api. Iya, itu di atas murid Tuhan Yesus. Lidah api ini melambangkan turunnya Roh Kudus untuk menolong para rasul. Seperti Rasul Petrus menceritakan tentang Yesus adalah anak Allah yang dari surga lahir sebagai manusia. Kemudian mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan pada hari yang ketiga, Dia bangkit. Jadi, bagi siapa yang percaya pada Yesus, dia akan beroleh keselamatan. Dan pada saat itu, ada sekitar 3.000 orang yang percaya sama Yesus dan mereka dibaptis. Siapa nih? Sebetulnya apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Allah yang tinggal di dalam hati orang-orang yang percaya pada Yesus. Kita yang sudah percaya pada Yesus, di dalam diri kita ada Roh Kudus. Di dalam hati kita ada Roh Kudus. Seperti Rasul Petrus tadi, dia menceritakan tentang Tuhan Yesus. Ada berapa orang percaya, siapa you? Ya, sekitar ada 3.000 orang. Wah, begitu banyak ya. Apakah itu karena kehebatan atau kepintaran Rasul Petrus? Tentu saja bukan. Itu adalah karena Roh Kudus yang bekerja di hati orang yang mendengarkan firman yang disampaikan Rasul Petrus. Siapa you? Sama juga dengan kita ya. Roh Kudus akan menolong kita untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Nah, itulah tugas yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita untuk menceritakan Injil Yesus. Siapa you? Untuk ayat hafalan minggu ini adalah diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Siapa you? Ingat ya, ayat ini karena mengingatkan kita akan ada kuasa turun ke atas kita. Siapa you? Kita mau menjadi saksi Tuhan Yesus dalam hidup kita.
dari perkataan 小朋友, dari perbuatan 小朋友, melalui 小朋友yang waktu 小朋友 ketika bermain di rumah, atau di sekolah, di gereja, ataupun waktu ketika bermain bersama teman. Ya, 小朋友, maukah kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk menyampaikan tentang Tuhan Yesus? Maukah? Yuk, 小朋友, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah memberikan penolong bagi kami, yaitu Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus ada bersama kami. Kami mau bercerita dan bersaksi untuk kepada teman-teman dan orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们在天上得福，愿人都祝福得名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。小朋友，sampai jumpa minggu depan.